menurut anggota struktur tim uji lab ITS, dan anggota Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan, KKJTJ, Hidayat Sugiharjo mengungkapkan, dari hasil uji beban dengan dua metode, yakni metode dinamik dan metode statik, jembatan balun ini sudah layak untuk dipergunakan. Uji statik ini untuk mengetahui lendutan jembatan, apakah dia lebih kecil dari hitungan analitik dan lebih kecil dari hitungan threshold. Langkah selanjutnya yang kedua adalah uji dinamik, yakni untuk mana mengetahui frekuensi jembatan setelah itu akan dicocokkan. Dari hasil uji jembatan Ngagli ini semua baik, jadi lendutan lebih kecil dari batas dan sesuai standar, preferensinya juga lebih besar dari preferensi yang ada. Dalam uji beban yang menggunakan dua metode itu, menurut Hidayat, tidak hanya dilakukan satu kali saja, namun dilakukan berulang kali. Kita lakukan berulang-ulang, dinamik 3 kali, statik 3 kali kemudian dinamik lagi. Hasilnya semuanya baik, bagus, sudah layak untuk dilewati, nanti sore bisa, katanya. Jadi tesnya itu 70% dari beban perancang desain, kalau uji standarnya boleh 100%, maksimal 70%. Kedua uji tes ini, terang Hidayat, dilakukan hingga sebanyak 3 kali uji tes yang dilakukan secara bergantian antara statik dan dinamik. Beban uji tes, ungkap Hidayat, sebesar 35 ton untuk masing-masing truk tronton dan dilakukan dengan 4 truk tronton di mana keempat truk ini bebannya adalah 70% dari beban desain. Jadi bebannya 35 ton untuk satu truk. Jadi ujinya itu 4 truk itu 70% dari beban desain, sesuai dengan standar uji. Ungkapnya, semuanya baik, bagus, sudah layak untuk dilewati, kata Hidayat yang juga anggota tim uji beban ini. Diketahui, pelaksanaan uji beban jembatan balun ini dilakukan usai pengaspalan yang dilakukan pada Sabtu malam, tanggal 16 April tahun 2022. Dari uji tes ini, diketahui juga kalau jembatan balun yang ambles pada tanggal 29 Maret lalu itu akan segera bisa dilalui. Rencananya, pada Minggu sore, jembatan balun ini akan segera open traffic. Hasil uji beban tadi Pak. Beban ini gimana Pak? Ya, jadi uji beban ini ada dua macam. Satu uji statik, satu uji dinamik. Uji statik itu untuk mengetahui lendutan jembatan. Apakah dia lebih kecil dari hitungan ya analitik dan lebih kecil dari threshold. Threshold itu sesuai dengan standar. Kemudian yang kedua adalah uji dinamik, itu untuk mengetahui frekuensi jembatan. Nah itu nanti akan dicocokkan dengan cara analitik. Nah dari hasil uji jembatan Ngagli ini, semuanya baik. Jadi lendutan lebih kecil dari lendutan sesuai standar, dan frekuensinya lebih besar dari frekuensi analitik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Pak, dua metode tadi tidak ada yang sampai mengulang-ulang Pak, yang dua metode tadi tidak ada Pak. Diulang, jadi kita ujinya sampai 3 kali, dinamik ya, kemudian statik 3 kali, kemudian dinamik lagi. Berarti intinya secara umum hasilnya Bagus. Jadi layak untuk dibuka. berani nanti sore bisa Pak ini Pak? Bisa. Bisa. Pak, tadi truk itu berisi berapa, bebannya berapa? Bebannya 35 ton. Per unit. Jadi ujinya itu 4 truk itu 70% dari beban perancang ya. Beban desain. Tidak boleh sampai 100% Pak ya? Kalau uji. Nah, kalau uji itu standarnya 70% aja. Pak, berarti rekomendasi hari ini bisa dibuka total berarti? Bisa. Nama lengkap Pak? Hidayat. Jabatan? Hidayat Sugiharjo. Bagian Pak? Saya anggota lab struktur yang uji tes ini, tapi sekaligus sebagai anggota Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan. BPJN ya? KKJTJ. Oh, KKJTJ. Ini ada di belakang ini. Siapa? Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Dayat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.